Hai sahabat sedulur dan Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat sedulur dan Bapak Ibu sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan dan rezekinya. Ya udah hampir seminggu, udah seminggu lah kiranya aku nggak ada upload video karena kemarin aku ikut bareng Bang Bagong, Bang Bagong Super, Bang Agen dan Bang Mugi untuk mancing di Rohil di daerah Rokan Hulu sana, Rokan Hilir. Jadi pada saat itu aku nggak ngonten, aku hanya hepan bersenang-senang lah bareng mereka. Yang ngonten itu hanya Bang Bagong Super dan Bang Agen, mereka yang ngonten. Terus satu lagi ada di channel Bang Rio RYO Rio Suka-Suka. Jadi di situ video-video mancing kami, mancing toman. Nah, jadi ada di situlah vlog mancingnya. Aku sama Bang Mugi hanya menemani aja dan hanya bersenang-senang. Jadi oke lah, kali ini aku berada di gubuk singgahku lagi. Wih, udah seminggu lebih aku nggak ke gubuk ya. Lihat ini, sampai ininya tumbuh, sampai tumbuh ini pondasi yang ini ya, tumbuh gokil. Udah seminggu lebih aku nggak kesini. Jadi ini aku kesini lagi. Terakhir kesini tuh nguras sumur. Nah, aku akan perlihatkan sumurnya seperti apa setelah aku kuras. Nah, ini keadaan sumurnya setelah aku kuras, dia berwarna kuning ya. Namanya ini masih seminggu lebih, jadi dia belum jernih. Padahal aslinya sumur ini jernih. Dan rencananya aku di sini aku akan merapikan ini sumur ini, akan aku kasih batu-batu supaya lebih enak untuk cuci kaki, untuk mengambil air lah. Ini nanti akan aku kasih batu. Ini aku gini kan kayak di semen gitu, tapi cuman batu aja. Nah, jadi sahabat seduluran Bapak Ibu, ini batu-batu dari dalam sumur itu ya. Jadi batu-batu ini akan aku susuni di samping sumurnya, supaya nanti kalau cuci ngambil air lebih gampang gitu, lebih enak, nggak kotor gitu. Jadi ini mau aku susuni di situ. Udah aku susun nih, cuman segini sih dia, tapi nggak apa-apa lah, ini bisa untuk dicuci. Nah, di sini kakinya, di sini limbah, dan ini udah disemen dari lama. Nah, ini di sini ada bocil ya. Kenapa nggak suka kau dipanggil bocil? Enggak, nama aku kan ada. Ada. Ini ada bocil-bocil. Nah, itu ada bocil-bocil cewek, gebetannya orang ini ya. Jadi setelah aku merapikan sumur, aku akan menaburi bibit cabai di sini ya. Karena yang kita cangkoli kemarin itu mau aku tanami cabai. Cara menaburnya dengan menggunakan pasir ya, mencampur pasir. Jadi ini langsung campurkan aja. Ya ini entah tumbuh entah enggak.
Yang penting tabur-taburkan aja. Oke lah, aku udah mengerjakan beberapa kerjaan yang ada di gubuk singgaku ini ya. Membuat itu tempat untuk cuci kaki, membuat masakan. Nah tadi juga menyamai menabur bibit cabai. Dan tadi aku membersihkan tunggul-tunggul pohon karet karena masih banyak tunggul-tunggulnya yang belum tercabut. Tadi juga udah membuat ini apa namanya, joran tahu tajur. Nah ini banyak ini tajur ada 15 tajur. Aku besok akan ajur. Jadi ini nggak tahu mau ngapain lagi karena aku udah lama kali nggak upload. Nanti sahabat seluruh dan bapak ibu kecewa pula sama aku ya kan, karena lama uploadnya. Ya walaupun ada yang nggak kecewa nggak apa-apa lah, GR kali aku ya kan. Jadi aku akan menceritakan pengalamanku selama aku nge-YouTube ini ya. Jadi aku nge-YouTube udah lama kali, tapi nggak apa-apa sih. Aku memang hobiku ngedit video, hobi buat konten lah pokoknya. Aku hobi memang ya, walaupun nggak sebanding dengan dengan pendapatan gitulah, tapi nggak apa-apa lah, aku tetap semangat. Nah disitu maka dari itu aku tetap semangat membuat konten ya sampai sekarang. Aku umur channelku ini udah sekitaran 3 atau 4 tahun. Lama sih umur channel ini, lama kali memang, tapi aktifnya itu sekitar 2,5 tahun atau 2 tahun gitu itu aktifnya. Nah, selama aku kenal sama Bang Mugi ya hampir 2 tahun memang, tapi aktifnya itu aku selama kenal sama Bang Mugi. Kenalnya itu dulu kenal dari Angga Erlangga, yang kalau sahabat seluruh dan bapak itu mengira aku ini Angga. Kami itu berbeda ya, karena aku ini Andre dan yang sana Angga. Ya walaupun banyak sih orang yang bilang kami itu mirip. Ya, kami memang agak mirip. Nggak tahu entah faktor apa. Ya nggak ada saudara, nggak ada hubungan darah, tapi memang kebetulan mirip aja. Nah, jadi aku sama Angga dulu itu temenan, teman sekolah gitu, teman sekolah. Dulu Angga sekolah di Meranti, aku sekolah di Meranti juga, tapi beda kayak mana ya, beda kelas. Dia SMA, aku SMK, beda jurusan juga. Jadi pokoknya beda. Dulu itu di sekolah kami yang nggak pernah saling tegur sapa, nggak pernah. Sama Angga nggak pernah saling tegur sapa. Ya paling jumpa gitu aja, jumpa ya udah, nggak ada. Bahkan kayak nggak kenal dulu waktu sekolah kalau sama Angga, nggak pernah itu namanya. Paling cuma lihat-lihatan gini, dibilang kayak udah kayak nggak kenal lah dulu waktu masih sekolah. Sampai aku tamat ya gitu, nggak pernah itu namanya tegur sapa. Ya paling tahu-tahu gitu di sekolah kalau aku sama Angga. Terus deket sama Angga itu waktu aku nanyakan tentang YouTube. Kan ku tengok Angga dulu nge-YouTube gitulah. Jadi aku nengok di Facebook, memang video dia di share di Facebook gitu. Jadi nengok, habis itu aku DM lah IG-nya. Aku DM, tanyalah aku YouTube itu kan, tentang YouTube. Enggak, lupa aku lah entah kayak mana lah itu dulu. Pokoknya aku nanya di IG tuh, di Instagram. Terus Angga bilang udah Andri datang aja ke warungku. Dulu kan Angga punya warung di pinggir jalan lintas, di pinggir jalan lintas warungnya mamanya kan. Jadi suruh ke situ lah. Terus aku jam 8 ke situ, itu nanya kan tentang YouTube, diajari sama Angga. Terus Angga ngajak aku casting. Mungkin Angga juga nyeritakan aku ke Bang Mugi. Nah, nyeritakan aku ke Bang Mugi. Itulah, terus pas Angga ngajak aku casting, aku nggak tahu namanya casting.
aku dulu hanya mancing-mancing gitulah, nggak tahu aku namanya casting. Anda casting di Silo Laut itu di spot macan, spotnya Bang Mugi. Terus udah gitu kami nggak dapet itu, nggak dapet, gagal casting. Aku mancing pelampung, aku cuma dapat 4 ada itu video paling bawah lah itu aku bareng Angga dulu. Nah, terus di situ besoknya adalah entah 4 hari gitulah, 4 hari entah seminggu gitu jaraknya. Aku nyoba beli kodok-kodokan itu, beli soprok, coba casting di spot macan itu, spot Bang Mugi. Casting aku dapat 3 ekor pertama casting. Itu pertama casting emang perdana aku casting, dapat 3 ekor. Aku upload videonya, itulah. Terus sama Bang Mugi di komen tiba-tiba, woi nggak nyangka lah ya kan, di komen Bang Mugi gitu dulu. Itulah di komen Bang Mugi, komennya itu masih inget aku, nanti ku screenshot ya. Nah ini dia komennya. Nah di situ langsung aku DM di IG, langsung dibalas sama Bang Mugi, dibalas. Itulah langsung merencanakan camping di Silo Laut itu, camping di Silo Laut. Dulu aku sama Ari, Ipan sama Bang Mugi ada di channel Bang Mugi itu. Nah, kami camping di Silo Laut, di nyamuk-nyamuk lah. Memang di spotku, di akulah yang tahu spotnya gitu. Jadi aku kasih tahu Bang Mugi. Di situ pertama kali kenal sama Bang Mugi, sama Ari, sama Ipan. Nah di situ kenal. Itulah ngobrol-ngobrol. Angga nggak ikut itu, Angga nggak bisa. Jadi dari situ besok-besoknya aku diajak sama Bang Mugi, asal camping diajak, asal ngonten diajak. Disitulah kenal sama Bang Mugi sampai sekarang. Ya Bang Mugi emang orangnya the best sih, the best. Ya memang kalau orang yang nggak tahu ya nggak tahu, memang hanya orang yang terdekatnya sih yang tahu Bang Mugi kayak mana. Jadi itulah aku kenal sama Bang Mugi, aku dipromosiin di YouTube, di YouTube-nya Bang Mugi. Pas aku review meranti, pertama kali aku review meranti ada di videoku di berandaku itu, aku review meranti. Kan dulu kontenku ini tentang review desa. Aku beli drone dulu, aku minta duit mamaku kan, mak aku pingin buat YouTube, aku jelaskan lah gini tentang YouTube gitu kan. Dibelikanlah aku drone, itulah aku langsung review desa. Kalau nggak salah ini udah, kalau di kabupatenku udah beberapa sih di Asahan, di Simalungun udah beberapa juga, di Kabupaten Simalungun, di Batubara udah beberapa juga, banyak juga dulu aku nge-review desa. Terus lama kelamaan aku nggak pede karena minta izin ke kepala desa itu. Ya aku memang selalu kalau dulu review desa selalu minta izin sama kepala desa gitulah, perangkat desa minta izin bahwasanya aku akan ngerekam desanya gitulah, akan review. Jadi di situ aku kayaknya lama-lama malu gitu kan, kalau teman rame malu. Itulah, itu sebelum kenal sama Bang Mugi aku review desa. Nah, terus selama aku kenal sama Bang Mugi ya itulah langsung asal Bang Mugi ngonten diajarin deh konten ini aja. Bahkan nama YouTubeku ini, nama YouTubeku Andre Penjelajah. Dulu nama YouTubeku Andre Wild Nature, kalau dibaca Wild Nature. Nah, itu ada bajunya yang sering ku pakai, Andre Wild Nature. Itu pertama kali nama YouTubeku. Terus Bang Mugi bilang, Bang Mugi sama Angga itu waktu nguras di kampungnya Bang Mugi, di channel Bang Mugi juga kan, bilang, Andre nama YouTubemu ini terlalu ribet. Jadi itulah dari situ, kau kan suka menjelajah katanya, kau suka menjelajah, udah buat aja namanya Andre Penjelajah. Itu sama Angga juga itu, seingat kali aku buatnya di apa namanya, Bandes Meranti di pendopo, itu ada pendopo. Nah disitulah buatnya pas hujan-hujan, udah buat aja langsung diganti. Itulah yang buat nama akunku ini Andre Penjelajah, yang buat Bang Mugi sama Angga, saran dari mereka jadi ku buat. Nah sampai sekarang asal apa diajari. Terus yang di Meranti itu yang aku review Meranti, nah itulah aku buat review Meranti itu aku, Angga, Bang Mugi sama bini Bang Mugi. Dulu Bang Mugi masih pengantin baru itu kalau nggak salah. Iya pengantin baru. Nah itulah langsung sama Bang Mugi langsung upload, langsung di share sama Bang Mugi di YouTube, di share. Itulah orang-orang tahu.
Tiba-tiba apalah nambah lah subscribe-nya gitu, nambah penontonnya juga belasan ribu itu, belasan ribu. Nah, dari situ aku langsung beralih ke ya konten-konten vlog gini lah, konten gini ya, hampir sama dengan konten-konten YouTuber meranti, hampir sama walaupun ada perbedaannya dikit, tapi ya memang kalau dibilang ya hampir sama gitu, masa-masa mancing ya bersama. Jadi itu udah berjalan 2 tahunan gitulah. Habis kenal Bang Mugi juga udah 2 tahunan, tak lupa juga sih, 2 tahunan kalau nggak salah, 2 tahun lebih lah, 2 tahunan kenal Bang Mugi. Nah itulah, selama itu aku langsung ngejar jam tayang. Nah, aku cerita ngejar jam tayang ya, itu ngejar jam tayang aku selama 2 tahunan juga itu, lupa lah pokoknya. Selama kenal sama Bang Mugi itu sih jam tayangnya cepet naiknya. Selama konten-konten bareng Bang Mugi, bareng-bareng mereka memang berpengaruh besar sih. Kalau aku nggak kenal Bang Mugi, nggak kenal Angga, pasti aku ya nggak di YouTube sekarang, nggak nge-YouTube gini kalau nggak kenal mereka. Udah nyerah dari awal, karena dulu memang aku konten-konten biasa ya, di sawah-sawah juga gitu. Tapi memang lama kali itulah, selama kenal sama mereka lebih cepet gitu naik jam tayangnya. Subscribe-nya juga udah sampai sekarang udah 7.000 lebih ya, alhamdulillah, bersyukur. Tapi dalam hampir 8.000 ini subscribe-ku, jangan beranggapan sahabat seluruh Bapak Ibu aku sudah mendapatkan uang. Memang sudah mendapatkan uang tapi belum target. Belum target, jadi belum bisa diambil. Jadi kalau yang penasaran, kadang ada yang nanya juga kan di komen, Bang, abang udah dapat YouTube berapa per bulan? Udah dapat gaji berapa per bulan, gitu-gitulah. Ada itu beberapa. Jadi aku jawab di sini. Memang udah dapet tapi belum bisa ditarik kan. Di YouTube itu minimal 1.300.000. Itulah aku selama hampir 4 tahunan gini, 3 tahun lebih gitulah aku buat konten gini ya. Walaupun aku nggak terlalu aktif sekarang ini aja aku aktifnya. Kemarin dulu itu aku belum terlalu aktif, itu sampai sekarang memang belum terkumpul gitu ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki lah, dipermudahkan gitu ya. Semoga sahabat seluruh Bapak Ibu terus mensupport aku gitu sampai aku mengeluarkan ide-ideku. Aku mau buat ide-ide yang luar biasa pun, yang ide-ide yang lebih dari ide-ideku sebelumnya belum bisa gitu, karena memang kalau kita membuat konten yang bagus juga membutuhkan modal yang besar. Jadi itulah makanya dari sahabat seluruhan Bapak Ibu, buat ide itu nggak gampang gitu. Jangan berpikir sendiri, kalau jangan menghujat gitu, jangan menghujat bahwasanya konten inilah kontennya nggak bermodal, jangan gitu. Buat konten itu susah susah gitu, apalagi saingannya banyak saingannya, jadi susah. Apalagi yang kayak aku gini yang minim ide, yang idenya hanya sebatas membuat ini gitu, susah gitu. Kadang aku aja yang ini baru dibilang kan aku baru pemula gitu. Buat ide tuh, nyari ide tuh nggak gampang. Bahkan aku nyeplak ide dari YouTuber lain, karena kalau kita buat ide sendiri susah betul. Nyeplak dari YouTuber lain, diedit lagi gitu, dikonsep lagi gitu, kebanyakan gitu sih. Makanya kalau ide tuh mahal kali. Maka dari itu jangan menghujat ide yang dibuat dari YouTuber lain gitu, karena buat ide itu nggak gampang ya. Itulah makanya aku dari dulu sampai sekarang ya masih gini-gini aja, karena aku minim ide gitu ya. Mudah-mudahan selalu konsisten aja sih aku, itu aja sih harapanku. Yang penting konsisten membuat video, itu aja.
ya memang YouTube ini nggak bisa untuk kita jadikan kerjaan utama gitu, nggak bisa. Beda kalau udah besar. Kalau udah besar kayak Bang Xben, kayak Rian Arifin, kayak YouTuber lain yang udah besar, beda, itu udah bisa untuk jadi kerjaan utama, udah bisa. Kalau kayak awak gini belum bisa jadi kerjaan utama, karena penghasilan YouTube tergantung sama penonton YouTube. Itulah makanya ya tetap konsisten, tapi ya tetap harus mencari keuangan di luar YouTube gitu ya, entah apalah, yang penting halal. Itulah, maka dari itu kalau ditanya, Bang, abang udah dapat gaji dari YouTube? Jawabannya belum pernah menerima gaji. Memang udah ada uang masuk, udah dimonet juga YouTubeku, tapi belum pernah menerima gaji YouTube. Itulah, karena YouTube banyak tahapan. Pertama ngejar subscriber, sama ngejar jam tayang, 4000 jam tayang, sama 500 subscriber atau 1000 subscriber gitulah. Udah tercapai, mengajukan monetisasi, menerima. Habis itu kalau udah diterima, nunggu pin AdSense, ada pinnya kan, pin kertas. Udah datang pinnya, ngejar $10, nggak salah $10 pertama itu harus dikejar untuk mengeluarkan mutasi otomatis dari bank. Nah itulah, tunggu sampai $10 sekitaran 150.000, berapa lah pokoknya itulah. Habis itu udah selesai. Itulah pendaftaran awal YouTube itu dia. Pertama 1000 subscriber sama 4000 jam tayang, ngajukan monetisasi, nunggu pin, menerima pin ya kan, nunggu pin itu. Habis itu pin AdSense, habis itu ngejar $10 pertama untuk mutasi bank. Nah habis itu barulah kita ngejar 1.300.000 itu untuk pembayaran YouTube gitulah. Nah mungkin sahabat seluruh Bapak Ibu udah tahu lah, udah nonton juga di channel-channel yang lain, udah dikasih tahu juga. Jadi itulah, makanya kalau ada yang nanya, aku dari pertama nge-YouTube hampir 3 tahun lebih lah itu, belum pernah nerima uang dari YouTube. Itulah, makanya doain aja, kita sama-sama berjuang. Semoga kontenku ini ada kemajuan ke depannya, bisa menghibur, bisa membuat ide-ide yang brilian. Semoga aja otakku ini nggak stuck di situ aja gitu ya. Itulah makanya YouTube gak gampang, banyak persaingan. Yang penting aku harapanku konsisten aja sih, itu aja, konsisten ya. Dan terima kasih untuk sahabat seluruhan Bapak Ibu udah mendukungku, udah mensupport aku sampai sejauh ini, sampai hampir 8.000 subscriber. Wih, aku nggak nyangka sih bisa sejauh ini gitu. Terus ya aku berterima kasih yang sebesar-besarnya sama Angga sama Bang Mugi yang udah mau membantu gitu. Karena nggak kenal mereka juga aku nggak sampai sekarang ini, nggak akan pernah sampai sekarang ini sih kalau tanpa bantuan Bang Mugi sama Angga tuh. Makanya, dan aku membuat gubuk ini untuk kita curhat, untuk menemukan ide-ide, pokoknya untuk bersantai gitulah. Makanya aku membuat gubuk ini. Itulah makanya. Oke lah, karena udah sore, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar aja. Kalau suka pada video ini ya silahkan subscribe. Subscribe di mana? Di sini ya. Nah, subscribe, di like, ya di komen. Komennya jangan komen yang negatif ya. Tapi kalau ngasih saran ya nggak apa-apa, kasih saran biar aku perbaiki. Kasih ide juga nggak apa-apa, ngasih ide. Karena aku juga membutuhkan ide-ide masukan dari sahabat seduluran Bapak Ibu. Karena kalau aku nyari ide sendiri Majang lama sih, kayak sekarang inilah, makanya aku lama upload ya. Ide belum temu ada sih ide, tapi ya harus beli beberapa alat
itu aku harus mengumpulkan uang untuk beli beberapa alat. Nah itu tadi. Kalau ditanya aku kenapa aku konten sendirian, ya karena aku belum sanggup untuk ngasih makan orang gitu. Paham kan yang aku maksud? Belum sanggup untuk ngasih jajan gitu. Kalau kita ngajak orang YouTube, ayo kawan aku konten gitu, nggak mungkin dong kita free gitu. Dia cuman ngawani capek, nggak mungkin. Pasti ya seenggaknya kita ngasih apalah gitu, makanan itu. Makanya aku kontennya sendirian dulu gitu. Kalau ada uang ya baru ngajak kawan-kawan tadi. Bocil-bocil kesini kan, ya paling ya orang itu main-main aja sih di sini. Kalaupun mau ngonten, udah kabari besok ngonten kita ya, kita ngonten ini gitu. Nah dia datang mereka gitu sih. Makanya aku sering sendirian karena itu aku belum bisa ngasih jajan orang gitu. Nah, makanya ya memang mereka ya walaupun mereka nggak ngarepkan untuk dikasih jajan kan seenggaknya gitu, segen gitu ngajak orang, masa nggak dikasih apa-apa. Jadi aku belum sanggup. Jadi sekian dari video kali ini, video curhatku, video sederhana yang seperti ini. Semoga sahabat seluruh dan bapak ibu nggak bosan-bosan untuk mensupport aku. Dan terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Oke, kita akan seru-seruan lagi pokoknya.